Yuk, bisa yuk. Akhir April lalu atau 2 bulan sejak wabah COVID-19 melanda Indonesia, petugas kepolisian Satuan Di Karawang, Jawa Barat terancam 1 tahun penjara gara-gara memarahi suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Masalah pemicu KDRT di dalam rumah tangga kami adalah satu, masalah ekonomi, kemudian ketidakjujuran, beda prinsip, atau ketidakcocokan. Masalah ekonomi itu memang masalah yang paling mengerikan atau menakutkan gitu dia yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, dan itu pasti bisa bikin konflik banget. Karena kan di dalam kehidupan itu kan kita butuh makan, butuh minum, terus butuh bayar-bayaran, butuh keperluan anak dan lain sebagainya. Nah kalau itu sampai nggak ada dan nggak terpenuhi, itu pasti akan terjadi konflik yang luar biasa. Dan buat aku tuh ini adalah masalah yang cukup besar di dalam rumah tangga kami. Jadi waktu itu kan kami dibawa Tuhan untuk sampai kepada titik nol, bahkan titik minus. Coba dibayangin hidup sehari-hari harus terus bertahan dengan keadaan yang kekurangan. Nah kalau kami itu tipenya adalah orang-orang yang, terutama aku adalah orang yang nggak suka minta kasihani ke orang atau minta pertolongan atau cerita ke orang tua dan sebagainya yang repotin segala macam. Jadi berusaha untuk gimana ngadepin ini dan gimana untuk mencari solusi dari masalah ini. Nah tapi tetap belum mendapatkan titik terang. Nah karena kan suami itu usaha, jadi usaha itu kan turun naik. Usaha suami emang jelek banget, dan pemasukan itu pasti ada tapi kurang. Nah sedangkan aku adalah full timer ibu rumah tangga yang ngurusin anak aku yang berkebutuhan khusus. Jadi aku nggak kerja karena itu udah menjadi kesepakatan. Tadinya sih aku pengen banget kerja karena emang aku orang tipenya tipe pekerja, dan aku tuh orangnya kalau udah kerja workaholic. Tapi karena udah kesepakatan jadinya aku nggak kerja, jadi ibu rumah tangga untuk ngurus anak aku yang berkebutuhan khusus atau autis, dan aku di situ harus mendidik dan membesarkan dia. Nah dengan keadaan anak yang berkebutuhan khusus tentunya akan membutuhkan banyak dana. Nah tapi ternyata pada kenyataannya keuangan kami itu sangat-sangat hancur gitu, dan itu bikin stres. Menghadapi anak berkebutuhan khusus aja itu udah stres, terus harus melihat bahwa kenyataan bahwa mau berjuang untuk hidup dalam hal ekonomi aja itu juga susah, itu tuh kayak stres banget. Nah itu tentunya benturannya kencang banget. Jadi waktu itu kita tuh sampai tahun-tahun kami jalani itu gitu, cukup lama, cukup panjang gitu, sampai kami menemukan kesepahaman. Nah emang itu bukan sesuatu yang mudah. Masalah ekonomi itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan di hari-hari ini kita bisa lihat bahwa karena kekurangan ekonomi, rumah tangga banyak yang cerai, banyak yang pisah, bahkan banyak yang sampai suami bunuh istri atau istri bunuh suami, atau pokoknya jadi hancur dan kacau gitu. Itu karena pemicu utamanya adalah masalah ekonomi. Dan aku akui bahwa masalah ekonomi yang udah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup aku tuh, itu bener-bener berat banget. Dan itu bener-bener, apalagi kalau kita tuh masih yang hidupnya itu harapannya itu sama diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, terus kita harapannya sama manusia, itu tuh bakalan berat banget jadinya gitu. Pokoknya jadi konflik yang luar biasa. Bahkan sampai waktu karena nggak bisa beli makan itu, sampai pernah satu kali aku udah kelaparan, terus udah bingung, belum makan, terus akhirnya aku makan dari tempat sampah. Dan itu luar biasa banget sih, itu pengalaman luar biasa. Tapi kan mau nggak mau, karena memang nggak punya uang gitu kan untuk beli. Dan waktu itu sedang dalam konflik gitu, terus jadi dicuekin, jadi harus
aku nggak mau minta dikasihanin dan sebagainya, jadi aku ambil dari tempat sampah sampai kayak gitu. Nah itu emang konfliknya luar biasa dan benar-benar menyakitkan sih, menyakitkan banget. Kemudian masalah pemicu KDRT dalam rumah tangga kami adalah ketidakjujuran. Jadi suami aku tuh adalah tipe orang yang sulit untuk berkata jujur. Jadi apa-apa tuh disembunyiin. Dia akan bergerak di belakang sendiri gitu tanpa dikomunikasikan sama aku. Nah, dia itu kita lihat dulu kenapa dia begitu, karena dia latar belakangnya adalah dulu dia latar belakang keluarga yang kalau dia mau ngomong jujur itu dia pasti akan disalahkan. Akhirnya dia memilih untuk menyembunyikan apa yang harus dia perkatakan seharusnya. Nah, dia juga adalah orang yang ketika dia melakukan hal-hal yang baik, dia tidak dikasih support. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia selalu dimarahi atau disalah-salahin. Dan itu terus berkembang sampai dia besar, dia bertumbuh dengan pola-pola asuh yang demikian, yang pada akhirnya semuanya dipakai dengan dengan didikan yang cukup keras gitu, yang buat dia akhirnya kepercayaan dirinya nggak ada, kepercayaan kemampuan dia untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang lain juga itu nggak terbiasa. Maka pada akhirnya itu menyebabkan dia terbawa pribadi dia udah terbentuk kayak gitu, dan itu terbawa di dalam ketika kami sudah menikah juga. Jadi akhirnya dia selalu membohongi aku gitu, dia selalu bohong sama aku, dia nggak pernah jujur, sampai kalau udah ketahuan sama aku, nah itu baru konflik besar. Nah biasanya dia untuk melindungi dirinya adalah dia terus balik marah gitu, dia balik marah dan dia pasti akan merespon hal-hal, pokoknya berusaha untuk membenarkan diri, dan dia harus lebih tinggi amarahnya daripada aku gitu. Nah kalau ketidakjujuran itu juga adalah hal yang sangat menyakitkan yang terjadi, yang aku rasain, yang buat aku tuh bagaimana nggak jujur gitu sama kita gitu kan. Nah aku bertahun-tahun juga menjalani ketidakjujuran itu, jadi kita kayak sendiri-sendiri, kita tuh kayak ngelangkah kayak, jadi dia kayak main belakang gitu. Nah itu betul-betul akhirnya aku jadi kayak hilang kepercayaan kayak gitu, karena kan ada hal-hal ketidakjujuran yang selalu dia tampilkan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terus kemudian pemicu KDRT dalam rumah tangga kami adalah kita beda prinsip atau ada juga ketidakcocokan. Nah memang mengingat bahwa kami memiliki latar budaya yang berbeda. Suami aku kan tinggalnya di NTT, orang Kupang, orang Timur. Nah aku orang Batak, tapi aku tinggal dan besarnya di Tangerang. Jadi sangat berbeda sekali pola asuh, pola pikir, gaya hidup, dan lain sebagainya, sehingga ada banyak prinsip-prinsip dari kami yang tidak bisa disatukan. Kami jadi kayak nggak cocok. Aku itu kayak beda gitu, sehingga gesekan kayak gitu aja itu bener-bener bikin keributan atau bikin konflik cukup besar juga gitu. Nah misalnya kalau aku tuh orangnya disiplin, jadi apa-apa tuh harus dikerjakan sesuai dengan waktu, tepat waktu, nggak bisa ditunda-tunda gitu. Nah sedangkan suami aku tuh orangnya yang agak slow, orangnya nanti gitu. Pada akhirnya setelah nanti dia kayak nggak ngerjain kayak gitu, atau lupa gitu. Nah akhirnya pas aku misalnya lihat aku tegur gitu, terus nanti dia marah, nah berarti aku akan terpancing untuk marah juga. Nah itu konflik-konflik kayak gitu yang pada akhirnya mengerucut dan membuat masalah yang pada akhirnya itu sampai kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. 3 hal itu yang benar-benar besar yang ada di dalam masalah-masalahnya kami. Setelah kami renungkan kayak gitu, setelah kami lihat bahwa 3 hal itu yang cukup besar yang sangat mempengaruhi masalah konflik dalam hidup kami sampai kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Video ini tentunya sudah berdasarkan kesepakatan antara aku sama suami aku, bahwa dia juga karena kita sudah sama-sama dipulihkan di dalam Tuhan, maka dia juga mau bahwa kesaksian kami ini bisa memberkati banyak orang. Mungkin ada orang yang mungkin rumah tangganya sedang berantakan atau mungkin sedang bermasalah, tapi ketika melihat bahwa ternyata Tuhan bisa memulihkan rumah tangga yang sebenarnya udah nggak mungkin bisa disatukan lagi, tetapi di dalam Tuhan bisa dipersatukan kembali, dan
kami berharap bahwa kesaksian ini bisa menjadi berkat untuk rumah tangga agar dipulihkan dan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi di sini nggak ada unsur aku menjatuhkan suami, menjelekkan suami, dan membenarkan diri, tidak. Tapi ini kesepakatan kami untuk sama-sama kita memberikan kesaksian ini karena kita udah bersyukur banget Tuhan udah memulihkan kita, Tuhan udah keluarin kita, dan kita udah sama-sama mau bergandengan tangan untuk berjalan sama Tuhan, sepakat untuk melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang ngatur kehidupan rumah tangga kita. Walaupun saat ini kondisi dalam hal finansial pun kami belum sedikit banyak belum berubah juga, tapi karena Tuhan sudah memulihkan, jadi respon yang kami keluarkan adalah respon-respon yang selalu baik dan positif, dan kami selalu punya harapan di dalam Tuhan bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja, dan Tuhan pasti akan senantiasa mencukupkan dan memberikan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami melangkah, dan itu nyata adanya. Nah, cukup sekian dulu video untuk part 1 hari ini, dan ditunggu untuk video KDRT part kedua di minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan Tuhan mengasihi kalian semua.